Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam di SMA atau SMK kelas 11. Hari ini akan menjelaskan tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah, bab keempat ya. Oke. Adapun materi yang akan kita pelajari, peta konsepnya diantaranya memahami iman kepada Rasul, terus makna landasan iman kepada Rasul Allah, berperilaku sesuai dengan perintah Rasul Allah SWT, hikmah iman kepada Rasul Allah SWT, keterkaitan beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT dengan keteguhan bertauhid, hidup sesuai perintah Rasul Allah SWT. Baiklah anak-anak, yang pertama memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Pengertian beriman kepada Rasul. Rasul adalah utusan Allah menyampaikan berita tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti Rasul. Sedangkan yang dimaksud dengan iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. Jadi manusia pilihan mengutus manusia pilihan laki-laki. Jadi Rasul itu adalah laki-laki. Kalau misalkan sesudah Rasulullah meninggal sudah Nabi Muhammad meninggal, kan ada yang mengaku Nabi juga ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan ada di golongan perempuan. Sedangkan kata Rasulullah itu, la nabiyya ba'da, tidak akan ada nabi atau rasul setelah aku. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ada yang mengaku Nabi dan Rasul, itu sesat tidak diperbolehkan. Selanjutnya memahami makna iman kepada Rasul Allah SWT dalil naklinya yaitu bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil dalam bentuk khobar yaitu dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 23 bisa dicek. Itu tentang dalil naklinya. Terus dalil yang menerangkan kedudukan para rasul, Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 48. Para rasul adalah laki-laki, yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 7. Dalil tentang jumlah nabi dan rasul itu tercantum dalam hadis riwayat Baihaqi. Dalil perintah beriman kepada Rasul, dalil aklinya, dalil yang bersumber dari akal sehat manusia. Di antaranya manusia diperintahkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu pembimbing dalam menyembah Allah dengan cara yang benar. Oleh karena itu, Nabi atau Rasul diutus ke dunia ini untuk membimbing manusia. Ketika Rasulullah diutus ke dunia ini kan hanya satu tugas paling pertama, itu diantara yang pertama itu menyempurnakan akhlak manusia dulu. Akhlaknya gimana, akhlak sesama manusianya gimana, akhlak kepada Allah gimana. Yang keduanya adanya konsekuensi pahala hukuman sebagai manfaat akibat ketaatan dan kemaksiatan, sehingga perlu diutus Nabi Rasul agar memperoleh kabar gembira dan peringatan ke jalan yang benar. Ketika kita mengumpulkan amalan yang baik, maka pahala juga yang akan kita dapat. Ketika kita melakukan amal yang buruk, maka dosa yang kita dapat. Ketika kita banyak berbuat baik, maka balasannya entar akhir kelak maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, apabila perbuatan buruk atau kemaksiatan yang kita lakukan banyak, maka kesananya tempatnya adalah neraka.
Cara beriman kepada Rasul, gimana sih caranya? Oke, yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi para Rasul adalah benar dari Allah. Kita harus yakin ya, yakin bahwa Rasulullah itu ada utusan Allah, membimbing kita ya ke jalan yang benar. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Jangan sampai kita membedakan misalnya di antara Rasul satu dengan yang lainnya. Misalkan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi yang lainnya, tidak diperkenankan seperti itu ya. Yang ketiga, meyakini kebenaran semua yang disampaikan kepada para Rasul. Kita harus yakin apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh para Rasul itu adalah benar. Yang keempat, mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika para Rasul itu menyampaikan apa yang perlu disampaikan, misalkan masalah peribadahan, maka kita harus jalan hari dalam. Tujuan Allah mengutus para Rasul ya masih agar manusia mengetahui misi dalam hidup. Kita misinya dalam kehidupan ini untuk apa? Ya. Yang kedua, agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. Setelah kehidupan adanya kematian, setelah kematian ada perhitungan ya. Yang ketiga, agar manusia mampu meraih kehidupan bahagia. Ini bagi yang melakukan amal-amal yang baik. Kalau misalkan melakukan amal-amal yang buruk, ya sebaliknya ya. Bahagia, bolehlah melakukan amal-amal yang buruk, korupsi dan lain-lain. Oke, bahagia di dunia, tapi di akhirat dia akan celaka. Tapi bagi orang-orang yang melakukan amal-amal yang baik, ya walaupun dunianya biasa-biasa saja, tapi insya Allah di akhirat kelak akan bahagia ya. Yang keempat, agar manusia taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rambu-rambunya ya. Misalkan di dalam peribadahan, di dalam zakat, apapun itu pasti ada rambu-rambu tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Oke, sekarang jumlah Nabi dan Rasul. Ada berapakah sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul? Oke, sebenarnya yang tahu pasti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Nabi dan Rasul ya. Tapi berdasarkan hadis Abu Dzar, jumlah Nabi itu ada 124.000 ya. Sedangkan jumlah Rasul itu ada 313. Yang kita wajib ketahui kan hanya 25 ya. Suka ada di dalam nyanyian ya. Suka Adam, Idris, Nuh, Soleh ya. Ibrahim, Lut, Ishak ya. Dan terakhirnya itu yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai khotamun anbiya, yaitu penutup para nabi ya. Ini ada ulul azmi, nabi dan rasul yang ulul azmi. Dari 25 nabi dan rasul itu ada hanya 5 orang yang termasuk ulul azmi. Siapa saja ya? Kalau kita kalau kasih singkatan lah, kasih singkatan nama. Tapi sebelum singkatan nama, ini kriterianya ya. Yang A, yang satunya memperoleh pengiktirafan dari Allah. Itu kriterianya. Yang kedua, memiliki kesabaran yang tinggi ya, sabarnya subhanallah ya. Yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi azab ya. Walaupun misalkan dari buah kesabarannya tersebut ya, ketika mengajarkan ajarannya banyak yang menolak gitu, tetaplah tidak sebentar-bentar minta azab dari Allah, tidak ya. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan hidayah. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul ulul azmi. Yang kelima, memiliki tekad yang tinggi semasa berdakwah. Jadi semangat ya, semangat 86. Yang keenam, senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan, syukur ya. Siapa saja? Kalau saya singkat semuanya itu ada satu nama, Mimin. Apa Mimin? Yang pertama M-nya biasa Muhammad, I-nya Isa, terus Musa, Ibrahim, Nuh ya.
Kalau disingkat di sini kan mimim. Kalau mimin kan biasanya suka ada namanya ya. Di lagu Sule juga ada suka ada ya, mimin oh ya, mimin. Nabi dan Rasul Allah, yang pertama manusia yang beruntung adalah mengikuti jejak Nabi dan Rasul, apalagi kalau mereka hidup pada zaman Rasul ya. Subhanallah, sangat beruntung sekali mereka. Yang kedua, kita wajib menjadikan Nabi dan Rasul sebagai idola. Idola kita adalah Nabi. Khususnya misalkan kalau kita umat akhir zaman sekarang, idola kita semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Malahan ada penulis luar ya, luar Islam, ya, luar Indonesia, laki-laki yang sangat berpengaruh ya di umatnya, di golongan manusia itu, yang paling pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Itu orang non Islam ya, luar Islam. Dia mengatakan hal tersebut, berpengaruh sekali dalam pemimpinannya, dalam apapun sangat berpengaruh. Yang ketiga, para nabi dan rasul berasal dari keturunan yang soleh, harus pasti ya. Orang tua nabi itu semuanya soleh semuanya ya. Jangan sampai kita mengatakan orang tua nabi itu tidak soleh ya, jangan sampai seperti itu, apalagi sampai masuk neraka, naudzubillahi min dzalik ya. Yang keempat, tidak disebutkan secara langsung silsilah dan keturunan nabi baik di Al-Qur'an dan hadis nabi. Sebenarnya tidak secara langsung ya, mungkin ada cara kitabnya yang menyebutkan, tapi secara langsung kalau dalam Al-Qur'an hadisnya belum ada. Oke, mujizat Nabi dan Rasul Allah. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, datang dari Allah SWT dan diberikan hanya kepada Rasul sebagai bentuk pertolongan dalam mengemban misi kerasulannya. Mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mujizat Nabi Musa yang kita ketahui adalah tongkat ya. Itu untuk membantu dalam berdakwah ya, dalam visi dakwahnya. Fungsi mujizat untuk mengalahkan segala bentuk rintangan, tantangan dan ancaman dalam mendakwahkan agama Islam, itu fungsinya ya. Jadi untuk mengalahkan rintangan, tantangan dan ancaman ketika dalam berdakwah. Oke, selanjutnya berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Yang pertama, senantiasa jujur dalam segala hal terhadap siapapun. Karena sifat Rasul itu kan ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur, amanah itu amanah, fatonah itu tabligh itu menyampaikan, fatonah itu adalah cerdas ya. Ini jujur. Ya, Nabi dan Rasul itu menjunjung tinggi kejujuran, maka kita harus bisa mengikutinya ya. Yang kedua, senantiasa bersikap amanah, ya harus dalam amanah semua dalam pekerjaannya. Kita misalkan dikasih amanah untuk, misalkan sekarang lagi musim banjir, kasih amanah untuk menyalurkan, salurkanlah bantuan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai tidak amanah. Beretos kerja baik pasti harus ya. Yang keempat, senantiasa peka terhadap persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala bentuk persoalan ya. Tenang ketika kita misalkan berat dalam menghadapi masalah, ikhtiarnya sudah, tinggal kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus, karena Nabi Muhammad pun diutus ke dunia ini yang paling pertama itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Hikmah beriman kepada Rasulullah: 1. Dapat menambah iman kepada Allah insya Allah. Yang kedua, mempercayai kebenaran tugas para Rasul Allah. Yang ketiga, mencintai para Rasul di atas manusia yang lainnya ya, karena kita tahu perjuangannya gimana ya. Yang keempat, mengikuti apa yang disampaikan para Rasul. Kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, khususnya misalkan dalam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Kita disuruh sholat, maka kita sholat dalam sehari 5 waktu.
Yang kelima, memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, ya. Teladan. Selanjutnya, kaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam tauhid. Ya, tauhid itu semuanya sepakat, ya. Yang Islam yang ada di Indonesia, misalkan ada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, ya, atau yang misalkan yang bermadzhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya teguh kalau yang nama tauhid itu hanya Allah, kepada Allah lah, ya. Jangan sampai ada yang menduakan Allah. Yang pertama, kadar keimanan kepada Rasul dapat menentukan kadar keimanannya kepada Allah, ya. Yang kedua, seseorang yang mantap dalam beriman kepada Rasul, maka akan semakin mantap keimanannya kepada Allah. Itu pasti, ya. Karena Rasul pun mengajarkan seperti itu, ya. Ketika kita mau minta pertolongan apapun kita permintaannya, maka kita harus meminta hanyalah kepada Allah. Cara meningkatkan keimanan kepada Rasul, yang pertama, meyakini bahwa Rasul itu adalah makhluk yang terbaik di antara manusia yang lainnya, ya. Yang kedua, meyakini bahwa Rasul adalah penyampai risalah. Harus ini, karena itu Rasul itu adalah utusan Allah. Apa yang disampaikannya itu langsung dari Allah, ya. Mulai perantara Rasul disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ajaran Islam. Ya, pasti tiap Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam, apa yang ada dalam agama Islam, dan lain-lain. Yang keempat, senantiasa berteman dengan orang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai misalkan kalau kita berteman dengan tukang besi, maka kita akan kecepretan juga. Kalau maksudnya gini, kalau kita berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka kita akan ikut soleh. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak, orang pemabuk, maka akan kecepretan juga seperti itu, ya. Kaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan toleransi. Yang pertama, misi setiap Nabi dan Rasul sama, yaitu menyebarkan dan menegakkan agama tauhid. Satu, ya tadi, hanya menyembah kepada Allah. Satu, tidak boleh menduakan Allah. Nah, ya. Misalkan di dalam surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad, bahwasanya kita harus mengesahkan Allah, jangan sampai kita tidak mengesahkan Allah. Yang selanjutnya, agama tauhid adalah agama yang mengajarkan menyembah satu Tuhan saja. Hanya satu Tuhan, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setiap nabi dan rasul yang membedakan hanyalah misi kerasulan dan sasaran dakwahnya. Pasti, ya, umatnya itu beda-beda. Misalkan Nabi Muhammad kan beda lagi umatnya, ya. Ada umatnya Bani Israel, siapa rasulnya, ya. Ini adalah yang paling terakhir, kaitan antara iman kepada Rasul dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Satu, ketaatan seseorang kepada Allah sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Rasul. Pasti ini, ya. Yang kedua, semakin kuat kadar cintanya terhadap Rasul, maka akan semakin kuat kadar cintanya kepada Allah, ya. Karena Rasul pun menyuruh kepada umatnya seperti itu, ya. Dan yang terakhir, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dapat dipastikan dia taat kepada Allah. Tercantum dalam Quran surat An-Nisa, surah yang keempat, ayat 80. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan tentang iman kepada Rasul. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.